bukan ini, sebentar. In selnya itu in oh ini. Jadi namanya ZSD 001N Pak, sel ini tuh aliasnya. Nah, data ZSD 001N itu tadi ngambilnya dari ini, FTP ini, 10.13769. Nah, itu ada di folder data Finance Combined Report, Combined 3 report. Nah, di sini ada nih per bulan ZSD 001N, 041 sama KE24. Nah, yang dipakai itu yang finalnya yang ini. Biasanya nanti ini kebetulan tanggal 1 udah bisa dikonsum datanya. Jadi ini udah final. Maksudnya udah final itu jadi udah di closing datanya, jadi udah nggak ada tambahan lagi. Jadi ini datanya diambil. Ini nanti datanya tinggal di apa namanya? Ditaruh di sini di Finance Combined Report ini. Ntar ini saya arahin dulu ke situ deh. Finance. Sorry kurang. Juli. Nah ini nanti tinggal di copy aja yang ZSD 001N-nya. Nah kalau udah di DB ini kan ada nih Pak namanya FHC ZSD 001N. Oh ini saya biasanya tinggal di ini aja. Kalau di drop ke sini copy here structure only. Jadi dia ngeduplikat tabelnya cuman struktur datanya aja. Nanti kan dia jadi kayak gini ya. FHC ZSD 01N 2003-07 _copy. Ini tinggal di rename. Ganti jadi angka 8. Kalau misalnya nanti case-nya bulan Agustus. Nah, ketika 08 ini nanti bisa dilihat nih di mana? Di sini Finance Combined Report ini apa namanya? Udah ada belum? Kalau misalnya udah ada nanti tinggal di copy kayak tadi nih. Ini contohnya kan bulan 7 ya. Jadi nanti ketika udah di duplikat ininya dibuka aja, kan masih kosong. Baru ngimport data yang tadi. Datanya tuh yang apa ZSD yang tadi tuh Pak. Nah, ketika udah diimport ZSD-nya kan udah muncul nih. Jadi datanya udah masuk semua nih kolom-kolomnya. Dia kolomnya udah sama persis kok. Jadi nggak perlu apa namanya? Nggak perlu ini lagi ya Pak. Jadi kolomnya udah sama. Nggak ada perbedaan. Nah, ketika udah di mana? Di sini tuh saya biasanya nge-query buat jadiin apa mana yang interco apa bukan. Nah, itu saya ada query-nya pakai yang ini. Ini buat query interco, query cash flow ini. Jadi pas dijalanin, jadi kan kalau konsepnya yang ini dia ngambil yang file yang tadi nih misalnya 08 kalau udah dibuat, dia akan left join sama data masternya intercompany. Di master intercompany ini master intercompany. Jadi ini cuman apa ada CMD yang intercompany. Jadi dia akan di left join, jadi dia akan bikin table baru, table the sell in namanya. Nanti tinggal diganti aja. Yang ini nanti kalau misalnya bulan baru buat besok, ini tinggal diganti 08, terus ini 08, nanti ininya 07. Nah ini udah tinggal running ini aja, cuma diganti variabel belakangnya aja. Ini tuh jadi query-nya itu ngejelasin apa
dia ngejoin antara dua table 08 sama intercompany berdasarkan CMD-nya. Terus dia bakal insert ke table yang namanya data cell in, yang sebelumnya udah pernah di-create dulu. Ini kan create table-nya, terus baru dia di-insert isinya. Iya. Nah, ya udah gitu, nanti kan dia udah tersedia nih yang table apa namanya tuh tadi yang cell in, data cell in, dan mana tadi nih data cell in. Nanti baru dah tuh kita ngejalanin yang script pertama yang create table JFinPay VRD ini yang dari apa step dari mana yang dari tutorial. Ini udah pakai store prosedur, jadi tinggal jalanin aja sebenarnya. Nah, ini kan dia bikin store prosedur namanya create table JFinPay VRD V2. Nah, ini nanti pastiin bulan baru sama ini bulan sebelumnya. Dijalanin ini ke mana? Ke query-nya. Nah, nanti dia akan bikin table baru nih. Namanya bakal bikin 6 table. Jadi contohnya ini yang nanti ketika ini tadi hasil runningnya yang 07 ini. Jadi dia akan bikin JFinPay 3 table, terus ZFRD-nya 3 table juga pas ngejalanin function ini, prosedur ini. Kalau udah tinggal nah kan udah dibikin tabelnya, baru deh tuh masukin manual buat import datanya. Ini kan tadi FinPay ini datanya udah ditarikin sama yang Paben itu ya. Nah, ini FinPay. Nah, ini dimasukin nih. FinPay ini dimasukin. Terus kan ada 388, ntar dimasukin ke table yang 388. Terus yang 8300 ini juga dimasukin 8300. Nah, yang 8500 ini karena filenya dari tarik SAP nggak bisa sekali ya, jadi dua tabel jadi dibikin 2 file sama Paben karena kalau ditarik semua lama, bisa bersejaman gitu apa gimana kata Paben tuh. Jadi makanya di split sama Paben, ada yang A, ada yang B. Nah, ini saya nggak tahu cara narik di SAP-nya gimana. Jadi saya cuma terima jadi file ini aja, udah ada di sharing. Gitu sih Pak. Paling nanti tanya Paben untuk narik datanya. Kemarin udah sama Paben kalau yang itu. Makanya dia minta ke Ridwan dilanjutin, ada proses dia bilang gitu kan. Ya prosesnya itu tadi. Jadi ini di load ke database datanya, nanti kan 8300, 8500. ZFRAR-nya juga di load datanya. Loadnya juga sama kayak proses tadi. Jadi kan dia nanti pasti kalau ketika udah masuk kosong ya, tinggal diimport aja file Excel tadi, tinggal dipilih filenya. Nanti dia udah ngikutin kok kolom-kolomnya semua. Nanti ada kolom 3 kolom di belakang nih nanti yang yang ada bagian tagging kalau nggak salah. Jadi nanti taggingnya itu nggak kosong keisi karena di kolomnya nggak ada. Contoh aja deh biar gampang. Ini datanya kemarin udah ada ya belum? JFinPay. Nah, ini ada nih contoh. Ini coba saya kasih contoh JFinPay ya. JFinPay 338. Ini import aja filenya Excel. Nah, ini kan dia ada di ini JFinPay ini 388. Ikutin line-nya kedua. Nah, ini kan kosong. Nah, ini maksudnya tadi ada kolom tagging sama tagging 2. Nah, ini biasanya kosongin aja karena emang pas load datanya dia nggak ada kolom itu. Nah, itu yang kolom yang tagging itu yang nanti perlu diupdate sama usernya yang kemarin si Mas Willy. Nah, ketika udah di load semua yang PRRD juga sama nih. Yang PRRD tinggal di load aja. Sheet 1.
Nah, ini customer name-nya nanti ada nama customer name, ini diklik biar komplit. Biasanya nanti yang di nggak ada ya. Ya ini kira ada nggak ada. Di next aja. Nanti kan udah next terus nanti di load datanya. Kalau udah load udah masuk semua kayak gini, baru nanti ngejalanin yang function kedua. Function keduanya itu yaitu tagging ZevinPay. Tagging ZevinPay ini nanti dijalanin di apa namanya, di ini kalau misal dijalanin ya nanti di running nih, contoh di running aja. Nah ini ada 15 kan yang taggingnya masih kosong. Nah tagging masih kosong ini nanti ketika udah selesai diekspor datanya, diekspor. Nah diekspor by Excel aja, nanti ditaruh di sharing foldernya. Saya biasa naruh di sini. Nah ini ada contoh tadi yang 15 nih belum ke tagging contohnya. Nah ini kan ada 15 ya. Nah ini ada 15, ini ada udah di taggingin nih, ada taggingnya. Jadi Caputri si ini prospek reguler, Gerald prospek cluster, Nancy Lalahi X channel, Wes Marbun di channel. Nah ketika udah selesai di tagging sama si usernya, baru nanti tinggal diupdate. Di update-nya saya pakai script gini sih Pak. Ini saya hapus aja deh contoh yang lamanya. Takutnya nanti ini. Bingung. Jadi ya maksudnya jadi bingung kan, soalnya yang pertama itu tadi baru 388 ya. Berarti contohnya saya misalnya saya bikin di sini aja ya Pak ya. Ya ini kan tadi 07 ZevinPay 388 taggingnya. Nah tadi yang dari filenya ini misalnya si taggingnya postpaid reguler untuk namanya Caputri. Berarti nanti di sini di mana nih, kalau di tekstingnya nanti ganti ininya, taggingnya postpaid reguler, namanya itu si Caputri. Biasanya saya jalanin manual gini Pak, ngupdate-nya. Jadi ngupdate ini nanti saya update di ininya nih. Jadi kan tadi ada nama Caputri kan, Caputri ini edit, jadi nanti pas di running lagi nanti dia bakal hilang Caputri, terus apa nama tadi namanya si Gerald, terus WS Marbun, cuma dua ya, WS Marbun. Si Willy itu Batak ya? Iya, WS Marbun Pak namanya. Baru tahu. WS Marbun sama Gerald ya. WS Marbun sama Gerald itu dia tadi masuknya apa? Nah ini WS Marbun prepaid e-channel. Di sini WS Marbun, di sini prepaid e-channel. Terus ada satu lagi tadi prepaid e-channel juga, namanya si Nancy Lalahi. Lalahi, Gerald-nya jadi prepaid cluster. Prepaid cluster. Nah, taggingnya gini. Jadi nanti pas ketika udah selesai, ya saya running ini. Running update si Caputri. Ini kan ada 15 ya. Caputri cuma satu. Nah, terus WS Marbun update lagi. Berarti distinct itunya ya Wan ya? Iya berdasarkan username ya Pak. Distinct username-nya. Sama si Gerald. Nah ini kan kalau udah nanti jangan di running ini lagi, nanti jadi kosong lagi. Soalnya dia running ketika dia nggak ada di masternya gitu Pak. Iya, Makanya ini kan jadi ada masternya, karena user barunya nih mungkin belum kebuat apa gimana, saya juga kurang tahu karena ini ngejalanin langsung. Kalau mau ngebedah sih tinggal ngebedah ini aja apa namanya, skripnya aja. Skripnya itu kan bisa dilihat ya tadi di ini yang apa, folder.
iya ini apa tapi jalanin ini nih apa? Kalau mau lihat itu SP tagging FinPay kan. SP tagging FinPay kalau mau lihat ada di sini apa namanya? Sini kan bisa ada function. Nah, SP tagging FinPay ya ini kalau misalnya mau lihat apa query-nya dia gimana, ngejoin apa, ini saya juga tinggal di ini aja, tinggal dilihat. Dibaca. Iya, ya, kalau misalnya ngerti, kalau daripada bingung-bingung, mending langsung aja. Kalau saya sih, karena ini udah dibikinin ya udah langsung aja. Cuman paling PR-nya ngupdate-nya gini-gini masih satu-satu Pak, masih by query, Manual. Ya. manual query. Ya, itu juga sama buat yang 8300 sama 8500. 300 sama 8500. Nanti di sini juga pasti ada yang kosong-kosong nih. Nah, nanti tinggal query begini aja. Caranya sama dengan yang di atas ya kalau ada yang kosong ya. Caranya sama, sama ke atas. Nanti paling tinggal diganti ininya, belakangnya, tabelnya. Nama tabelnya Ini ya. 8300 ya. Ini jadi ini sini ini 8300. Nanti di sini misalnya 8500. Nah, kalau udah diupdate semua, nggak ada yang kosong, baru ngejalanin yang ini data ZFinPay hasil tagging. Data ZFinPay hasil tagging ini dia harus dikurangin dulu sama data apa yang dokumen exclude tadi Pak. Jadi kan ada dokumen exclude ya, table dokumen exclude. Nah pastiin dokumen exclude-nya udah ada yang bulan yang 7-nya, karena nanti pengaruh nih. Yang di awal tadi ya. Yang di awal tadi datanya kan dari usernya tuh 07. Punyanya Willy punya si Widya tadi saya lupa tuh. Willy Pak. Willy iya. Yang Exclude Willy ya. Willy, kalau yang produk dari Widya. Produk Willy ya, exclude. Oke. Nah, nanti kan ngejalanin ini SPGen data ZFinPay. Nah, nanti ketika jalan, nanti tuh hasilnya kayak gini. Jadi gabungan yang tadi yang 8300, 8500 sama 388. Nah, ini datanya diekspor aja. Jadi nanti ini buat ngecekin si user ada tagging yang kosong nggak. Harusnya nih kalau tadi udah diupdate gini, tagging ininya udah nggak ada yang kosong. Kalau nggak diupdate, jumlah row-nya sama, cuma ada yang kosong. Betul nggak gitu? Iya, harus nggak ada yang kosong nih. Jadi harus isi semua. Jadi makanya nanti ini tinggal diekspor aja. Diekspor ini ada di sharing juga, ditaruh di sharing di foldernya apa hasil summary ini AlvinPay. Nah, summary AlvinPay ini tadi bukan. Bentar, saya lupa. Mau di close ya. Cuma hang lagi. Saya close dulu deh Excel. Kalau ini sih kelihatannya kan memang harus di IT ya. Usernya nggak bisa kan gini-gini. Ya, ini paling harus database sih Pak kalau misalnya ini kalau Iya. Kalau yang kayak kemarin si Pak Ben Alexer tunjukin, generate data dari SAP masih bisa kita kasih ke usernya. Kalau ini udah nggak mungkin ya. Ya, ini paling harus ada user yang jalanin. Ya, yang ngerti SQL. SQL. Nah, itu ini nih hasil cek cash flow ZFinPay. Nah, ini apa namanya? Yang hasil tadi, hasil query yang ini, gen hasil tagging. Nah, ini nanti diekspor aja, nanti biar user ngecekin juga, nanti kalau ada yang kosong bisa kelewat, nanti tinggal diupdate aja. Harusnya ini nggak ada yang kosong tagging 2 ini.
Karena ini yang kita tagging data-datanya. Ini yang dibilang cash flow-nya ya? Bukan, Iya, belum? belum Pak, itu Belum. yang detailnya, ini detailnya. Nah, ketika detailnya udah oke, nggak ada yang kosong, baru jalanin yang gen data treasury. Gen data treasury ini nanti tuh hasilnya bentukannya cuma segini. Udah summary paling 2 baris 3 baris. Ya, ini jadi udah summary. Ya, hasilnya yang ini tadi nih Alvin Pay ini Pak. Nah, sebenarnya datanya itu cuman jadi begini doang. Butuhnya datanya begini doang buat ke kirim di treasury-nya. Nah, ketika jadi gini, ini udah nanti tinggal urusannya Mas Willy ke treasury. Jadi cuman hasilnya ini doang yang step pertama. Yang pakai source datanya Justin Pay. Itu dikirim Nah, lewat email atau? taruh aja di sharing, jadi nanti biar mereka yang ngirim. Jadi Taruh sharing mereka yang ngirim. Oke. nah, jadi mereka yang ini doang. Nah, kalau udah, ya udah itu step 1 udah selesai. Jadi step 1 cuman jalanin 5 prosedur aja, cuman ya PR-nya harus ngupdate ini nih Pak. Ngupdate ini. Jadi di query-nya nanti ini sebentar, terus saya bikin ini deh. Buat ngupdate-nya. Kalau misalnya ini contoh step-stepnya. Yang kan di tutorial lu ada tuh kan memang yang file itu yang lagi lu buka. Kalau misalnya ada SP atau yang nggak kepake di remove aja. Iya. Mungkin remark lu gitu kan. Kalau ini kan kelihatan kalau SP udah kelihatan di atas tuh yang kepake kan. Ya maksudnya ini nanti saya rapin deh Pak. Ini soalnya dari tutorial itu kan saya bingung. Saya bikin sendiri aja skripnya. Jadi tinggal running step dari atas ke bawah gitu. Jadi lebih enak dibanding baca atau itunya. Soalnya juga mereka kan kemarin ngasihnya apa kayak prosedur aja tinggal jalanin ya tinggal ngasih gini doang Pak. Jadi ketika ngupdate gini-gininya tuh nggak dikasih. Jadi ya saya harus ngupdate sendiri. Oh itu dari ada tim sebelumnya Bu ya? Ya itu yang Pak Wilson itu yang bikin. Dia kan bikin store prosedurnya sendiri. Nah saya cuman ngelanjutin aja. Jadi nanti paling update-nya ini yang buat 388 ini 8500 sama ini. Ini contohnya ya. Sebentar. Mesti di update. Nah, yang kalau udah selesai semua, ya udah Zepin Pay udah selesai tuh untuk satu step. Get in Step Pay ntar. Nah, Get in Pay punya buat band. Karena dua. di operasional lu ada 2 word kan itu tutorial Get in Pay buat band. Tutorial report cash flow versi 2. Ini Ya, berarti yang buat Pak Ben ya? yang Pak Ben yang ini, yang source datanya, yang hasilan saya biasanya bikin satu folder lagi. Oke. Yang ini dari Pak Ben, yang ini dari Mas Willy, yang ini dari email, yang ini ngambil dari FTP, Pak. Foto source datanya ini doang. Jadi ada 4 source data. Dari SAP, dari FTP, dari email, sama dari user. Ya udah kalau udah, ya udah tinggalin aja. Apa namanya? Tinggal next step lagi. Ini kan tinggal satu step udah ya. Zepin Pay, nanti kalau ada yang masih kosong di export aja. Sama nanti hasilnya ini. Terus summary-nya hasilnya ini. Untuk yang step 2, ya ini baru ada query ZFRAR PRD prosedurnya. Nanti pertama cek data user mapping. Cek data user mapping ini di query aja. Nanti dia akan ngecek dari yang ketika udah di load tadi ada yang kosong apa enggak.
Kalau misalnya ada yang usernya kosong, nanti tinggal ditambahin ini, insert to master user. Insertannya ini yang untuk usernya misalnya kosong. Ini saya taruh gini aja kali ya, biar gampang. Nanti ini jalanin yang cek user mapping. Kalau misalnya ada yang kosong, misalnya contoh, nah kebetulan di sini kosong Pak, jadi nggak ada yang ini. Cuma nanti kalau ada yang kosong, kayak contohnya bulan berapa ya? Juni ada user. Nah ini ada, nanti user ke tagging nih bulan 6 contohnya. Nah ini belum ke tagging nih user-usernya. Ceknya itu dari gini, kan datanya ini ya. Nah ini tuh tinggal di copy aja, tinggal di ini kalau cara saya tinggal di remove duplikat. Jadi nah ini ada 4 user yang baru yang belum didaftarin. Nanti daftarin manualnya ini ya kayak tadi pakai query yang ini, insert ini, nanti tipenya apa, collection apa-apa. Nah ini kan contohnya ada Agutapea collection, di Agusti collection, Sase. Nah ini nama-nama yang ada di SHP yang belum kedaftar. Ini jadi nanti tinggal jalanin ini aja nih. Misalnya ada 3 nih tadi namanya Setiawan, di Agusti atau ini gimana, tinggal ditambahin. Kayak contoh ini kan yang bulan 6 ada E Purwati, N Silalahi, W Halim, Dewi. Nah itu nanti tinggal minta taggingnya. Nah ini kan udah di tagging nih, E Purwati collection, N Silalahi collection, SDW collection, W Halim collection, berarti collection semua. Jadi nanti 4 ini namanya masuk di collection. Mana tadi? Nah ini collection, tinggal bikin aja tadi berdasarkan usernya tadi. Nah kalau udah baru masuk ke channel mapping. Channel mapping ini nanti tinggal dijalanin aja. Cek data channel mapping. Kalau misalnya ada yang kosong, nah ini masukin query insert ini. Nah, insert yang channel ini yang banyak Pak, karena dia ngegroupingnya berdasarkan apa? Account code, mappingnya sama apa? Customer code-nya. Nah ini kalau misalnya ada, gimana caranya? Biasanya saya tuh kemarin contohnya ada nggak ya? Sebentar. Contohnya bulan 7. Nah channel, nah ini. Nah ini kan ketemu nih channel-channelnya yang belum ke mapping. Nah ini contohnya yang belum ke mapping. Ini ada sekitar berapa nih? 44 yang belum ke mapping. Ini gimana caranya? Saya biasanya nge-pivot dulu ininya berdasarkan tadi itu apa namanya, customer mapping sama customer detail channel sama customer detail
channel sama cohort. Nah ini mappingannya ada 41. Nah ini saya masukin nih apa namanya, manual gini Pak. Jadi bikin script insert ini, Insert script. terus apa masukin cohortnya pakai yang ini, mapping channelnya enterprise, terus ininya 388 gitu. Jadi bikin satu-satu nih sebanyak 41 row. Jadi Sesuai nanti datanya lah ya. ya sesuai datanya, kalau misalnya ada 100 ya 100, kalau ada 200 ya 200. Dulu pernah ada banyak juga tuh, sampai berapa ya? Sampai 200-an ada sih Pak. Jadi tinggal ngejalanin itu aja sih yang ini, ngupdate channelnya, karena channelnya yang ini. Nah kalau udah ya udah selesai sih, terus nanti baru masuk step ketiganya. Step ketiga ini cek duplicate channel user. Duplikat, nanti dia ngecekin ada nggak yang duplikat dari yang tadi diinsertin tadi, ada customer code sama ininya, sama apa CMD-nya yang insert ini. Kalau misal ada yang ke duplikat ya nanti tinggal dihapus. Kalau nggak ada ya kosong kayak gini, nggak ada isu berarti. Udah keempat baru proses yang Zephyr with map. Zephyr with map ini apa, jalanin aja, nanti nggak usah diekspor. Jalanin aja maksudnya. Ya tinggal ganti aja periode bola-bolanya. Ini saya juga nggak tahu mau apa namanya fungsinya buat apa. Soalnya apa namanya yang ngerti yang ngoding sih Pak. Saya juga kalau misalnya mau lihat buka apa fungsinya bisa, cuman saya nggak paham. Cuman saya biasanya cuma jalanin aja yang ini, step ini. Kalau udah baru apa jalanin yang produk duplikat. Produk duplikat dijalanin, dia ngecekin tadi yang data produk yang dari udah di load tadi, yang dari Bu Widya, ada yang duplikat nggak? Kadang biasanya ada yang duplikat apa namanya row-nya itu, jadi produknya sama, jadi kayak kebikin 2 row di itu, padahal kan harusnya produk nggak boleh duplikat. Jadi kalau misalnya duplikat nanti dihapus salah satu. Ini kebetulan nggak ada datanya, nggak ada yang duplikat. Habis itu tinggal jalanin yang sum level 1. Nah ini proses summary yang nanti tinggal ganti aja bulannya, yang apa, yang bulan barunya. Ini saya juga nggak ngerti, dia kayak bikin data summary gitu. Jadi kalau di detail itu nanti mungkin kayak dia bikin table apa lah gini-gini. Jadi dia bikin ada proses sendiri yang gabungin combine apa gitu. Ini sama level satunya hasilnya nanti bisa di sini gitu. Cuman saya nggak paham nih isinya apa aja, kebutuhannya gimana, menghitung apanya juga saya juga nggak paham. Yang tahu sih paling bisa detailnya nanya ke Bu Murita. Cuman biasanya saya tinggal jalanin aja sih intinya gitu, nggak perlu mikir ini gimana gitu. Kalau sum 1 level udah 1 udah selesai, ya udah selesai kan. Nah yang sum level 1 yang ini bulan sebelumnya nggak usah dijalanin, karena ini bulan sebelumnya, jadi bulan sebelumnya tuh ada gitu. Jadi jalanin kalau aja ada di baru dijalanin. Ya kalau nggak ada baru dijalanin. Kalau misalnya udah ada nih yang bulan 6 kan harusnya udah diproses kan yang bulan kemarin. Jadi ini di skip aja. Saya biasanya nge-skip yang nomor 7 ini, nggak dijalanin. Karena udah dijalanin di bulan sebelumnya gitu. Nah Kalau kalau dihapus udah aja, ya dihapus boleh. Jadi kasih ini aja, remark aja lah. Ini jangan dijalanin kepake. gitu aja. Ntar nggak tahu ada perlunya nggak ada ntar ke depan. Nah nggak kepake. Nah terus habis itu next stepnya yang pivot data cell in. Nah, pivot data cell in tinggal jalanin aja, dia akan ngepivotin tuh yang data-data cell in yang tadi udah di load datanya. Nah itu biasanya di ekspor ke sharing folder. Ini bulan kemarin saya nggak ekspor. Di contohnya tuh, nah ini pivot data cell in.
Jadi nanti ini pas hasilnya kayak gini, before data sell in. Nah, ini nanti tinggal dikasih aja taruh di sharing folder. Ini kayak kemarin saya belum bikin, cuman nggak diminta ya udah. Cuma namanya dibikin aja. Nah, ketika udah preferred data sell in, tinggal ganti ini yang ini. Jadi nanti kalau misalnya ada bulan baru, ini tinggal diganti. Terus ini harusnya bulan 8, bulan 6. Nah, ini tinggal dijalanin gini aja. Jalan yang pertama, terus jalan yang kedua, jalan yang ketiga. Habis itu jalan yang terakhir. Pas terakhir yang jadi nih, nanti apa namanya, hasilnya reportnya kayak gini yang udah di sharing. Hasil finalnya yang mau dikirim ke ini, dikirim kemana? Ke Treasury. Yang Nah, ngirim, nanti jadi yang ngirim kita atau timnya Bu Morita? timnya Bu Morita. Kita naruh file ini aja. Di FTP. Yang di FTP kita cuma naruh di FTP aja, nanti biar timnya Mas Willy aja yang ituin, yang ngirim ke Treasury. Jadi cuman sebenarnya provide datanya cuma 2 ini aja sih Pak. Finalnya cuma provide data ini 2 ini aja, yang lainnya tambahan sih. Sebenarnya yang diperluin dari jalanin cash flow itu cuma 2 Excel ini aja. Yang terakhir ini malah ya. Hah? Yang terakhir Yeah. ini yang cuman yang PRAD Treasury. Yang ini yang FinPay-nya. Ya, tanggal 5. Tanggal 5 lu udah nggak ada ya? Mantes. Iya, Pak. Kita jalanin ini tinggal di copy aja. Copy ke Excel sini. Bikin baru. Paling gitu aja sih Pak untuk FinPay. Yang cash flow udah selesai tuh ya Pak? Cash flow udah. Nah ini apa sih? Tadi yang stepnya di mana tuh Wan? Karena gue lihat di operasional Ridwan nggak ketemu. Yang lagu lagi ketikin. Yang ini Pak. Enggak, Iya, ini yang saya di ini sendiri. Nanti saya copyin ke sana. operasional. Ya, ini maksudnya query saya sendiri gitu Pak. Kan sebenarnya ada tutorialnya, cuman saya nge-simplify prosesnya aja. Buat sendiri Soalnya tadinya. prosesnya kemarin saya juga dikasihnya cuman ya skrip-skrip yang gitu aja tuh Pak, yang dari mana, yang dari ini gini doang. Cuman kan saya bingung nih, maksudnya gimana, ini apa gitu kan. Nah, biar lebih gampang saya mahaminnya, saya bikin step by step gini aja gitu. Namanya query cash flow. Jadi nanti ketika ada ini saya pakai query ini buat ngupdate-nya, pakai query buat nginsertnya gitu. Ya tadi gue coba lihat ke operasional Ridwan nggak, cash flow nggak ada yang lagi ketik di share screen. Ya ini emang saya soalnya nyimpen di ini sendiri Pak, Buat di personal lokal tadinya. sendiri. Iya buat personal, karena nggak ituin ke sana. Sebenarnya ya lebih detail sih yang di tutorial itu, cuman ini saya bikin simpelnya aja. Ya Wan, itu udah selesai ya yang cash flow seperti itu ya. Iya Pak. Kalau yang ini lanjut aja Wan ya, biar banyak selesai, biar jangan banyak PR. Yang kalau export report subscriber, Ekspor itu mah cuman ini sih Pak. Dulu tuh kan biasanya timnya Mas Yudi itu ada ada request minta data subscriber. Tapi sebenarnya subscriber yang sekarang udah dibukain aksesnya. Jadi tinggal buka yang ke 10, 16, 8, 101. Itu tuh udah ada folder subscriber nih. Jadi si Mas Yudi tinggal pakai file ini aja, tinggal dia buka sendiri gitu Pak. Dulu tuh sebenarnya cuma hasil eksportan dari ini aja gitu. Sebenarnya kan ini kan dulu datanya dimasukin ke database terus saya eksporkan. ya. Ini raw data dari DWH, jadi dia ngolah sendiri subscriber Yudi ini. Oke, Dia clear. tinggal ini sendiri aja, tinggal sharing folder, jadi sekarang udah nggak nge-query lagi Pak. Kalau dulu belum dibukain, saya masih query gitu. Ya by request aja lah itu mah. Kalau sekarang udah nggak, dia udah ngomong sendiri.
dalam arti si Yudi bisa sendiri kan ke sana, udah Iya, dapat akses juga camping. udah dikasih akses, ya bisa ngolah sendiri dia. Kebutuhannya ngapain nggak tahu. Kalau ekspor report survei itu gimana, Wan? Kalau survei itu udah nggak ada Pak, karena dulu kan ada tim survei kredit limit di Oh, timnya Pak Edi. Cuman timnya udah dibubarin dari awal tahun apa yang akhir tahun ya, saya lupa. Jadi yang nggak timnya ada. ada si Kenny, terus si siapa? Si Ini masih ada tuh di sana? bukan Kenny IT Pak. Apa yang Kenny itu kan tapi sekarang karena udah nggak ada, dia dipindahin ke payment kan. Oh, di sini ada Dulu stand. Ini udah nggak ada, eh, udah deh, clear lah, asik kalau nggak ada. udah nggak ada. Yang Jadi kayaknya berat nih. Ada 3 sisa. Gue share screen dulu bentar ya, boleh ya? oke Pak. Kelihatan, Wan? Belum Pak. Kalau incoming money itu kemarin udah saya jelasin Oh, ke ini. udah. Kita juga sama Gani udah kan lu jelasin detail sih. Ah, eh Kemarin lu jelasin nggak masuk DB-nya apa? Terus yang udah kalau di Senin pakai query apa? Udah kalau nggak salah di situ ya. udah saya kasih handoverannya. Jadi kemarin saya Ke ngasih Diva, ke Kenny, eh ke timnya Pak Kenny Pak. Gani. Pak Gani sama si Pak Kenny. Jadi lu udah yang Senin, kalau Senin kan itu kan selalu masalah kan kalau nggak salah. Nah, Skripnya ada. yang Senin itu sebenarnya mau saya rubah, cuma nanti katanya di IT mau ituin, ya udah ke IT. Kan itu kan mereka nggak jelas sampai kapan. Bolehlah sebentar ya, Wan ya. Itu sebenarnya cuma ganti tanggal doang sih Pak. Query-nya ada. Iya, query-nya ada. Ntar dulu query. Query-nya Ntar. Kalau di tempat return ada nggak? sebentar nih saya coba. Di operasional, Ridwan. Bentar, Tarik. saya pindahin ke sana dulu aja. Ini saya share screen ya Pak ya. Silakan. Ini tuh kemarin saya ngasih apa namanya, ngasih handover. Ini tuh ada cash flow sama incoming. Yang Yes. incoming ini script PHP-nya sih Pak. Jadi kemarin saya udah jelasin ke siapa, Gani. ke Gani sama Pak Kenny, tinggal pakai aja kalau mau ngedit-ngedit. Mau bikin baru silakan, mau pakai ini langsung bebas gitu saya ini. Cuman yang kemarin itu yang masalah yang hari Senin, Sabtu, Minggu itu, kalau yang sekarang kan sebenarnya tim operasional mereka masih bisa jalanin manual. Jalanin manual itu dalam arti gini Pak, apa namanya? Mereka bisa itu sendiri karena datanya saya udah nyediain yang buat ngeproses Sabtu Minggunya, manual satu-satu. Itu tuh dia udah ada di sini, ini contoh yang tanggal 19 sama 21. 19 sama 20 ya. Ini 19 ini kan tanggal di hari Jumat, 20 hari Sabtu, 21 di hari Minggu. Nah ini yang ketika ngejalanin ini kan kosong nih tanggal 20, 21. Sebenarnya saya udah bikinin Excel-annya nih Pak. Jadi mereka bisa posting manual gitu. Karena kan kemarin yang isunya itu karena itu apa namanya, mereka itu baru ngedrop filenya di hari Senin. Jadi yang pas ke posting hari Senin itu cuman hari Senin aja. Nah paling enhance dari saya kalau misalnya nanti sempat jadi
Sabtu Minggunya saya mau masukin juga di hari Senin gitu. Udah Jadi mereka deal nggak? Udah ngobrol? ya ya itu apa Masih namanya dalam lagi proses. ya lagi di proses sih Pak Anies juga lagi apa mau bikin tapi ke distract kayak ini jadi kemarin Iya, udah iya. janji juga sih jadi udah bikinin ininya skripnya tinggal tambahin aja di bawah. Tadinya gue kirain lu mau maksudnya minta tolong di showing masuk DB mana, terus skripnya mana. Tadinya gitu nggak harus gitu sekarang ya. Iya gitu Lu Pak. punya cara lain ke usernya langsung. Nah tadi gue pikir gini Wan, lu showing masuk DB yang mana gitu, entah 101 ke Roy 102, apa terus database yang mana gitu kan, terus lu ada script, lu kasih tunjuk, ini ganti skripnya ini, nggak harus gitu ya. Heeh. Maksudnya gini Wan, tadi gue kira lu mau showing nih, untuk isu yang Sabtu Minggu, lu showing masuk database tertentu, terus lu punya script, nggak kayak Oh gitu ya. enggak Pak, ini sebenarnya yang Sabtu Minggu ini saya udah kasih action plan backup plan-nya jadi mereka masukin manual karena kan datanya itu dia baru ngedrop Senin. Nah dia tuh nggak mau ngakuin manual itu loh Pak jadinya. Jadi pengennya dia tuh ngikutin yang di tanggal ketika di tanggal 22-nya ini dia itu udah include sama tanggal 19-20. Jadi kan nih kalau misalnya tanggal 22 ini kan isinya 21 doang Pak. Jadi tuh nanti dia tuh pengen minta sekalian nanti di sini ada yang tanggal 20 sama tanggal 19 posting date-nya. Nah, kayak gini. Jadi nanti dia pengen formatnya nanti ketika ini ada di tanggal 20 sama tanggal 19. Padahal di mana kan 20 sama 19 ini datanya udah ada nih sebenarnya Pak. Yang dia manualnya nih 20 sama 19 nih. Jadi masukin masukin yang di sini nih 20 ini nih 20 ini masuk di mana Mas sebentar 20 ini masuk yang di tanggal 21 ini. Nah dia pengen kayak gini tambahannya gini jadi ini 20 sama 19. Ada raw datanya gitu. Iya jadi di bawahnya pengen di apa pengennya dia tuh nanti 20 sama 19 ini kan di hari Senin ini kan harus diposting nih Pak karena kan kalau yang sekarang existing saya cuma tanggal 21 aja. Yang lo Jadi Sabtu posting. Minggunya masih manual pakai yang file Excel ini tadi. Jadi ini Excel dia bisa manual pakai file Excel ini buat tikot ke mana SHP-nya. Dia itu pengennya jadi semua pas yang di TXT ini kan sebenarnya yang daily daily biasanya nih Pak, yang biasa setiap hari running. Nah ini kan Ya, cuman daily ini saya biasa masukin satu tanggal aja, nggak masuk Sabtu Minggu gitu. Jadi dia pengennya Sabtu Minggu juga di-include di Senin. Padahal yang sekarang bikin sekarang Seninnya itu masih apa namanya baca yang Senin aja. aja gitu. Gitu Ya doang sih Pak. itu yang gue tanya sih Wan, solusinya nggak kayak yang tadi gue bilang lo ada update pakai script nggak ya? Oh Kalau nggak ada. kalau Itu kalau mereka bisa masalahnya manual kok. Bisa manual. Ya ada paling ada solusi ya kalau ntar misalnya udah ini mereka komplain, mereka udah ada solusi kan di sisi mereka. ya dari sebenarnya saya udah ngasih solusi. Mereka masukin aja manual. Cuman Nggak mereka mau. nggak mau. Ya nggak tahu lah mungkin sibuk tak apa gitu. Yang maksudnya jalanin ketikot SHP manualnya itu loh Pak. Sebenarnya datanya secara data udah bisa ditarik sendiri kan udah keproses. Di Seninnya itu kan saya Senin itu saya udah bisa ngebaca Sabtu Minggunya gitu. Udah bisa baca cuman nggak bisa ngeposting gitu. Ya, Berarti ada kemajuan udah bisa baca ya posting. ya emang Kalau emang dari awal udah bisa kebaca, cuman mereka concernnya gitu. Jadi kayak seakan-akan saya nggak dibikin, padahal udah dibikin. aduh, Cuman nggak dibikinnya yang pas barengan tiap hari itu. Jadi by Excel doang. Contohnya ada gini nih tadi ini yang tadi yang kemarin mereka meeting itu
Ya dia minta Kena itu. Nah itu kan nanti minta bakal nanti ke IT kan. Ya udah nanti heeh. tinggal IT aja yang mikir. Yang current sebelum IT jadi Ya mereka bisa jalanin sendiri. ya udah Ada itu kok aja Pak, itu, ada modulnya kok di ininya di ada caranya cuman mereka malas maunya lo yang ngerjain biar cepet gitu kali ya. ya bilangnya nggak ada, bilangnya nggak mau ini, padahal sebenarnya udah disediain 1 minggu buat posting. Ada kok di sini di jurnal posting ini. Kalau kemarin tuh udah kita bahas berapa kali nih ya. Udahlah di SAP aja, di Inos aja kali karena ada yang akhir bulan, pindah bulan Nah itu tuh. akhir bulan itu ya tinggal ganti ini aja sih Pak, apa namanya, tanggalnya aja. Yang di mana, di Hanover tadi mana ya. Nah gini loh Wan, waktu dia ngadu ke Padian terakhir kali ngadu. Kan Ya ini kan kadang 5 diaduin kenapa lo nggak bantah di situ aja itu kan ada solusinya gitu. iya sebenarnya udah ada solusi ya, cuman mereka yang ngadu kayak gitu lah Pak, biasalah user. Saya udah kasih bikin pengennya ya nggak pengen mantau gitu, jadi nggak mau ada action dari mereka. Kayaknya udah tau udah jadi potnya gitu. Padahal kan itu Sabtu Minggu kan juga perlu ngedrop datanya juga, kecuali kalau misalnya tiap hari ngedrop kan nggak ada masalah, nggak ada isu. Cuman masalahnya dia ya Sabtu Minggu itu baru ditaruhnya di Senin, dan saya ngepostingnya baru ngebacanya cuma Senin aja, Sabtu Minggunya nggak kebaca. Tapi secara data udah masuk, Raw cuman datanya ngeposting masuk ya. aja. Ya kalau datanya masuk, cuman secara posting ke SAP-nya doang apa nggak ada Sabtu Minggu. Tapi udah saya bikinin apa namanya, dia bisa masukin manual, cuman Iya. ya mereka nya nggak mau manual masukin gitu, Boleh ini bahayanya. nggak dikit Wan DB-nya apa lo masuk kemana biar kelihatan di videonya ntar ke Kalau DB DB-nya mah mah nggak ada. di sini mah ada ini kan saya bikin koneksi ke 167, ini DB-nya, ini apa user passwordnya. 167 Ya ini localhost ganti 10.0.167 aja. itu Ini komputer siapa tuh? dia punya finance-nya Bu Morita. Yang 167 ntar. Nanti Oke. Ntar Wan, yang jangan ini dulu biar gua sekalian update di Excel gua. Usernya tadi apa tuh? ya ini apa, finance 2016. Ntar Wan. Finance 2016. 2006. DB-nya ada Finance DB prepaid. DB prepaid. DB-nya DB prepaid. DB-nya DB prepaid. Nggak ada main update ya secara query. Nggak ada Pak, itu tinggal jalanin aja sebenarnya, jalanin apa, Apa yang lu bilang ke mereka ya? yang ada di video sebelumnya lah Pak, kan kemarin udah jelasin juga. Yang sama Gani itu ya? Yang sama Gani kalau nggak salah ya? Yang sama Magani. Dipa kita di ujung di sudut ya? Ya paling itu aja sih Pak untuk yang apa namanya. Kalau di sini sih berarti lu yang Roy lama nggak Wan? Yang Roy bentar sih paling. Ini Langsung kayak aja lah ya, contohnya, boleh ya? langsung aja deh, langsung bentar. Biar nggak ada session lagi ntar ya. Bentar apa ya, ini saya ada email ini. Iya Wan. Nah ini kebetulan si usernya ada minta revisi Roy-nya itu. Nah ini ada tambahan ini. Biar Mas Ridwan tolong Tapi saya untuk selesaiin deh Pak. Saya tambahin tadi saya lupa.
Jadi intinya gini, jadi kan waktu itu si namanya PIC-nya si Mas Jason, dia orang komersial, ngurusin distributor. Jason komersial, distributor, oke. Ya, biasanya nanti itu kontekannya sama timnya Bumia sih biasanya. Kimia tuh si Josephine itu bukan? Bumia Valencia yang sampingnya Padian. Yang Yosepin ini anak buahnya Bumia. Iya. Nah ini kan biasanya Mas Jason ini apa ngemail-ngemailan lah, email. Nah email itu biasa nanti minta diproses. Nah aplikasinya sendiri itu ada di ini 10.1.72.12 yang di Devcon, di server Devcon. Nah ini kan nanti masuk ke Finroy login PHP. Ini nanti pakai user saya aja, Ahmad.Rezani, passwordnya Ridwan. Nanti saya bikinin apa user juga deh, si Diva sama si Pak Aliston. Nah ketika udah masuk, nah ini kan DB-nya sendiri ada di sini Pak, di 7212 kan. Cuman DB-nya yang kalau Devcon itu kan DB-nya di billing system. Kalau ini pakainya DB Roy. Nah di DB Roy ini datanya gini. Nah langkah pertama apa? Biasanya si user ini nanti apa namanya ngirim file FTP, file-file yang buat diproses di apa di ROI itu ditaruh di FTP di 10.1.72.12. Nah ini pakai usernya Roy, passwordnya itu smartfriend 2018, S-nya gede. Jadi pakai smartfriend 2018 usernya. Tadi FTP-nya nah ini smartfriend 2018. Kita tinggal login. Nah login kan, nah ini file-filenya kita diurutin aja by date modified. Nah ini biasa nanti kalau usernya si Regen kan pada ngupload nih Pak, ngupload file-file. Nah ini nanti yang file diuploadnya ada taruhan di sini. Nanti ini dicekin nih sama timnya si Mas Jason itu. Biasanya dia ada menu namanya upload region. Loginnya beda sih, jadi nanti bisa dicek juga nih kan saya pakai administrator. Nah ini biasanya data-data yang udah masuk, misalnya region Bali Nusra, region Sulawesi, apa Southeast Java, Northeast Java, South Sumatera, West Java, North Central Java, Jabodetabek sama Kalimantan, sama NS ini North Sumatera. Nah nanti yang file yang udah diupload ini nih, file ini biasanya ada di FTP, jadi nanti bisa di cross check nih regionnya udah ngupload semua apa belum. Biasanya nanti itu kita nggak usah pusing, nanti si Mas Jason ini yang ngecekin. Nah concern kita paling ngecekin apa data source-nya nih. Data source-nya yang dibutuhin kan ada data ini manpower, inventory, data sell in, combine, AR report, manpower, sama SP device sama ilot. Nah, nanti kalau misalnya ini filenya ntar di copy aja yang ini. Kalau biasa saya di sini copy, terus nanti saya bikin folder baru di tempat saya sih, lokal saya buat ngeprosesin ROI. Ini source datanya. Nah, ini source datanya. Ada apa namanya? Manpower, inventory, sell through, combine, report. Nah, ini tadi yang dapetin dari FTP. Yang ini nih Pak, saya copy nih semua nih filenya. Nah, udah saya copy, baru nanti saya load manual. Nah, ini kan di sini ada saya contoh SPIS. SPIS ini data terbaru. Nanti tadi kan contoh nih terbarunya yang bulan 7 ya. Nah, ini saya masukin nih manpower di bulan 7. Nanti tinggal pilih bulan Juli. Filenya ini tadi yang manpower ini, manpower. Nah ini kan udah diupload, nanti ketika udah diupload nanti dia bakal bikin satu line ini, nanti bisa dicek data-datanya, detailnya. Nah ini datanya udah masuk semua nih.
Nah, habis itu command for udah, masukin lagi data mtrust nih, misalnya cell in. Cell in ini nanti juga sama prosesnya, ngambil datanya itu yang combine. Combine ini cell in. Combine cell in, nanti tinggal di-input nih yang bulan periode 7. Masukin aja periode 7, ntar masukin file yang cell in-nya. Nah, combine ini nanti tinggal di-open, nanti tinggal di-upload, di-save, nanti dia nge-upload, selesai nanti jadi file bulan 7. Nah, kalau udah terus file yang AP. Ini sih filenya udah upload aja ya, tinggal ngupload aja udah enak sih. Upload. GUI-nya udah enak ya? Ya GUI-nya udah enak pakai GUI mana? ROI. Terus ini yang AP tinggal pakai yang file AR, open, tinggal di save nanti muncul nih masuk sini. Nah, kalau udah yang lanjutnya lagi inventory. Nah, inventory juga sama, filenya juga ada inventory di situ. Nanti pilih bulan Juli, di sininya inventory. Inventory. Ini tinggal di-upload aja. Udah sesuai kok kolomnya juga. Nah, yang selanjutnya sell through elot. Nah, ini tuh nggak pakai uploadan, jadi langsung ngambil file dari FTP. Karena file FTP-nya udah sama nih Pak, formattingnya kan udah defaultnya gini ya, data sell through elot ROI periodenya. Nanti tinggal kita jalanin aja, cek periode berapa, misalnya periode Juli. Itu tinggal running, dia langsung otomatis ini. Kalau misalnya belum ada periodenya, dia nggak bakal masuk datanya. Karena misalnya contoh bulan 8 kan belum ada. Ini datanya tuh pada mundur 1 bulan semua ya. Sekarang kan bulan Agustus, ini proses bulan Juli. Elot udah, baru masukin yang SP device. SP device juga sama kayak ini, karena file udah ada di FTP. Jadi tinggal di running aja. Tinggal di running, cekin yang periode bulan 7, bulan Juli, save, nanti dia akan muncul di sini. Nah, ini kan source datanya udah. Ada satu source lagi Pak yang harusnya dulu pakai SAP ya. Bucket SAP ini dulu tuh pakai dari SAP, cuman ini nanti ya. Bulan 7 harusnya pakai datanya dari SAP, cuman udah nggak pakai SAP lagi Pak, jadi narik data dari ini biasanya nanti di compile sama si Mbak Yosepin. Mbak Yosepin ini nanti dia ngirimin email nih Pak, data BM. Jadi dia nge-compile sendiri, jadi nggak pakai source dari SAP lagi, tapi nge-compile manual. Karena source-nya udah ganti, tadinya pakai SAP, tapi SAP-nya nggak dipakai. Nah ini yang harus masukin manual pakai load database sih Pak, nge-import Excel-nya. Import table lagi ya? Ya, import table. Nah ini makanya mau nggak mau harus ada koneksi ke sana sih. Nah, tabelnya sendiri saya ada di sini, di MUPL SAP Bucket. Ini yang masukin data 7212. Udah Ini tahu udah apa? yang DevCon. Nah, ini masuk ke table MUPL SAP Bucket. Nah, ini import datanya tadi yang dikirim sama Mbak Yosepin. Nah, ini data ini diimport kan pakai yang summary. Next. Nah, karena kolomnya nggak sama nih Pak, karena headernya beda, karena dulu kan pakai dari SAP, tapi sekarang tuh pakai compile manual. Jadi mau nggak mau harus masukin fieldnya nih.
Fieldnya sebenarnya yang dibutuhin cuman key. Key itu sama region. Region itu ngambil ke regional, kolom regional. Nah, terus Mappingan maksud lo ya, mungkin ya, Wan? ya mappingan ininya Pak. Jadi kan Kolomnya ya. kolomnya beda. Jadi tapi tabelnya pakainya sama, cuman nama kolomnya beda gitu loh. Iya, Karena iya. dia pakai kolom compile, bukan dari yang SAP yang dulu. Kalau SAP dulu kan tinggal pakai yang ini udah langsung masuk. Cuman ternyata dia beda. Nah, untuk MB region ini pakai yang kolom regional. Ini saya buka dulu ya. Jadi foldernya ini bentukannya gini. Lagi dibuka ya, lagi diimport. Sebentar. Saya cancel dulu deh. Nah, formatnya kan kayak gini, ada regional, pair name, ini CMD-nya, ini CMD name, location code, mount year, measure name, amount-nya, kodenya gini. Sama notes. Notes ini satu tuh yang dipakai. Kalau misalnya ada 0 berarti nggak dipakai. Ini format compile-nya, karena dulu formatnya nggak gini, jadi ini berubah lagi format kayak gini. Nah, saya belum ganti format yang di struktur tabelnya Pak, karena kalau misalnya saya ganti kolomnya, otomatis yang ke belakangnya juga ganti. Makanya saya cek yang sama aja gitu. Kayak gini, ini kan ke table MOPL SAP bucket. Nah, ini saya masukin file yang dari SAP-nya. Saya load manual. Pakai yang distributor, kolom distributor summary. Nah, ini untuk yang region ngambil kolom regional. CMD distributor ini pakai yang pair. Distributor dex ini pair name. Location code ini pakai log code. Periode upload pakai yang mount year build date. Terus logical file ini pakai yang measure name. Remarks ini di sini ada folder remarks. Nah, ini pakainya amount include ya yang buat measure name. Measure value. Measure value-nya ini di include bukan yang di exclude ya. Jadi masuknya yang ke include. Orderation code-nya orderation code description-nya yang ini. Sama flag-nya ini notes. Nah, ini kolom-kolom yang nanti dimasukin berdasarkan yang file tadi. location code, CMD distributor pair, distributor dash pair name, periode uploadnya ini, mount year build date, logical file-nya measure name, remarks, amount include pakai measure value, orderation ini. Nah, kalau udah tinggal next aja. Nah, tinggal start. Nanti kan ada bikin baru nih, cuma nanti di sininya 0, embedded-nya 0. Nah, ini saya ngejalanin query script update lagi. Jadi di sini ada query Roy. Sebentar. Query Roy. Bucket Roy. Nah, ini tinggal jalanin ini aja nih, ngupdatein data yang tadi yang ketika udah diupload. Ini kan pasti nanti bawaannya 0 kan karena kosong. Saya ngejalanin ini, ketika embedded-nya kosong nih, saya masukin bulan yang baru. Kayak tadi ini bulan 7 mau bulan 7. Nanti dia ngupdate nih di sini ketika udah ini dia bakal ngupdate periode yang sekarang. Nah, ketika udah ngejalanin yang ini, insert ke actual bucket. Ini kode buat namanya insertannya. Jadi kayak disamperin gitu sih Pak. Jadi data dari SAP itu saya summary-in berdasarkan kode-kode ini. Nah, kode D1 ini tuh nanti ada rumusnya. Nanti ketika ada update, biasanya nanti si PIC Mbak Yosepin ngabarin. Misalnya nanti ada kode baru nih, D05 gitu misalnya. Masuknya ke challenge. Nanti tinggal tambahin aja D05, ntar D05 gitu. Kalau XX ini orders. Nanti paling kita cuman ininya tinggal diganti periode bulannya aja. Nanti kan dia ngejalanin nih ketika udah diupdate yang 07 tadi ini bakal summary-nya kayak gini. Jadi kayak summary pivot dari yang detailan
data SAP tadi. Nah, ini masukin ke table actual bucket. Oh, di-insert lagi. Ya, di-insert ke situ. Jadi ngejalanin ini aja. Jadi dia langsung ini periode 7 tuh udah masuk ke table actual bucket. Nah, kalau udah nanti bisa kelihatan di GUI-nya ini. Di GUI ini data actual bucket-nya muncul nih di sini. Sebenarnya itu back-end-nya sih Pak tadi. Jadi makanya nggak kebaca itu karena formatnya udah berubah gitu. Ya udah ketika ini kan udah selesai semua, actual bucket udah masuk, MTAS sudah datanya udah masuk, STS sudah masuk, SPIS sudah masuk, tinggal proses data. Nah, proses data ini pertama gini Pak, sebenarnya saya waktu itu bikin back-end-nya ya, jadi cuman saya kayak bikin update-nya itu gini, kan bulan kemarin udah diproses ya, itu dimasuk di mapping pivot region sama table mapping region. Ini saya duplikat dulu nih Pak, buat yang bulan yang bulan kemarin. Jadi contoh bulan 6 ini tadi saya duplikat. Jadi terus nanti yang periode yang ini saya kosongin dulu nih di sini. Sebenarnya bisa saya kasih function duplikat dulu terus baru ngetrunket yang ini. Cuman saya belum ngotak-ngatik skripnya, Dan nggak belum mau ambil resiko dulu. ya maksudnya ini kan karena saya yang proses sendiri, maksudnya bisa aja jadi nanti saya duplikat dulu, cuman kadang suka di rerun gitu Pak, makanya kalau suka rerun, makanya yang lama saya backup dulu nih, jadi periode ini 06, terus nanti di sini periode yang barunya di sini, mapping regionnya yang ini pokoknya periode baru, kalau yang lama-lama saya backup ke sini semua gitu. Karena kalau misalnya jadi saya sajiin satu table, ngebaca view dashboardnya agak berat, karena kan periodenya banyak, datanya juga banyak kan ini di ekspornya. Makanya saya ininya saya duplikat dulu, habis itu saya trunket. Duplikat nanti kan jadi namanya copy, itu saya rename, terus nanti ini baru saya trunket. Nah ini kan kayak contohnya tadi si user minta di rerun ulang kan, karena ada dari usernya ada revisi nih untuk yang margin BN-nya itu ditambahin angka manual ini. Nah, berarti yang tadi kan udah proses, saya harus trunket dulu nih, kosongin dulu yang ini, yang periode yang tadi. Saya trunket, terus kalau udah di kalender ini kan tadi saya udah bikin periodenya ya, saya hapus dulu recordnya. Jadi ngeproses ulang, jadi harusnya nanti pas diproses ulang ini di periode 6. Kalau rerun, karena saya belum bikin proses rerunnya Pak, jadi saya rerunnya masih saya ngapus dari database terus langsung saya running gitu, jadi belum bikin function buat ngehapus dulu terus nanti ngejalanin lagi, saya belum sempat bikin itunya Pak. Nah ini kan tadi kan ada tambahan ya, yang itu masukin manual. Nah saya edit dulu nih skripnya, skrip di ROI-nya. Bentar, ini koneksi ke FTP-nya. Itu proses PHP ini proses semuanya nih. Ini margin. Margin ini dia kemarin sempat beberapa bulan kemarin ada tambahan manual, jadi saya bikin query-nya nih Pak. Query-nya jadi untuk cluster BN ini ada tambahan sendiri. Kalau biasanya pakai yang ini, pakai diskon formula margin ini. Nah ini kalau udah di save, lagi.
Nah, udah oke. Tinggal di running aja sih yang periode baru. Periode Juli di running. Nah, tinggal ditungguin. Sampai Indomie mateng nggak tuh? Hah? Enggak, apa? Bentar kok, Pak. Ini Kayak paling lampu nggak nyampe 5 menit 10 menitan lah paling. kali aja kayak lampu merah harmoni itu kan bisa bisa tidur dulu. Oh enggak, Pak. Cepet kok. Soalnya ngejalanin yang tadi ini script yang update, terus nanti bikin template-nya gitu-gitu. Jadi dia ngupdate value yang ada di DB ini tadi nih. DB mana? Yang mapping region sama mapping product. Nah ini kan angka-angkanya baru ngupdate dia. Ada formula-formulanya. Nah formulanya itu ada di ini sharing folder yang di apa operation itu. Mana tadi ya? Kita share folder ya. Nah tutorial ini. User guide nih. Situ di operation tutorial Oke. Tutorial. Itu kan diupload tuh Pak data-data ini. Jalanin kan. Nah tadi yang proses datanya. Kalau nanti nih kalau udah selesai ada notifnya sih. Soalnya lumayan sih karena prosesnya ini tuh sampai berapa ya? Prosesnya tuh nanti jadi reportnya kayak gini Pak. Mana ya? Nanti tuh kalau udah selesai tuh prosesnya nanti tuh jadi reportnya kayak gini. Kayak report region ini. Nah jadinya kayak gini. Dia ke samping. Ini kan distributornya ya. Jadi ngitung return on investment-nya yang ini nih. Butuh data ini sih. Ini detail-detail angkanya nanti jadi kayak ini. Ada 62 distributor, Pak. Jadi ngeprosesin angka tadi tuh jadi 62 distributor. Banyak. Jadi bisa kelihatan. Ini data sell in, data sell through, data manpower sales force-nya, inventory-nya ada AR-nya berapa. Ya inilah. Ada rumus-rumusnya nih kalau nggak salah ada di ini script-nya itu ya. Iya, script-nya. Mana ya waktu itu tinggal Dip tidur Dip. Absen. Hidupnya. Kalau sakit banget nggak apa-apa pulang aja dulu istirahat. Tapi yang CIA belum Pak, paling besok. Kalau lu pingsan gimana? Iya, tapi yang CIA-nya belum. Udah kamu yang ngatur, lebih ngerti fisiknya sendiri. Kalau mampu lanjutkan, kalau enggak boleh pulang. Oke? Iya, ini mau pulang Pak. Aku udah keringet dingin, udah gak kuat. Iya Pak, ini nanti kalau misalnya tutorialnya bisa lihat UAT 2023 ya Pak. Ini kemarin ada perubahan. Kan kebetulan berarti oke. Nah ini prosesnya kan udah oke, udah selesai. Ya udah nanti tinggal kalau udah selesai di ini lihat di generate report di ROI by region. Nah ini report
Reportnya yang tadi jadi itu Pak, tinggal pencet export to Excel, nanti jadi format yang kayak tadi Excelannya, yang ke samping ada 62. Kalau dulu ada banyak Pak, ada 70-an, sekarang jadi berkurang. Regionnya jadi 62 dari 70. Hilang 8 dong. Ya, iya, ada reclustering soalnya. Jadi di merger. Nah, ini yang versi 2-nya. Nanti kan datanya udah kayak gini. Versi 2-nya nih, filenya kayak gini. Nah, ini nanti yang dikasih ke Mas Jason. Yang CPS. proses ini kita atau si Yosefin? Kita, Pak. Yosefin. Kita, Pak. Oh, Kita, Pak. Dan kita yang ngasih ke si Jason. Iya, si Jason nama ini. Nah, ini perhitungannya ada cara-caranya nih. Ini kan tadi dapat datanya dari mana, Entrust, tadi kan ada tuh yang sell in. Nah, terus ada formulanya juga, dapetinnya gimana, nih ngejumlahin. Ini yang hasil ininya nih Pak, hasil ininya formulanya gimana ada di tutorial ini. Di operation ada ya? Ya, ada di folder ini Pak, Ridwan tutorial yang ROI baru yang ini 2003. Oh, iya. Nah, ini ada formulanya juga, jadi ngitungnya gimana. Nah, ini ada apa? Deskripsinya, kayak misalnya SFA ngitungnya gimana. Detailnya ada di sini nih. Ini contoh salah satu ininya apa namanya? Distributornya ngambilnya gimana, ada rumusnya. Makanya nanti rumusnya ini dari query ini coba. Translate ke codingnya kayak gitulah gitu ya. Iya, panjang gini ada 7.000. 7.000 baris. Aduh. Ya paling concernnya gini, kalau misalnya ini kan kadang si Mas Jason ini ngirimin ini Pak, apa namanya? Ada mapping material. Kadang ada material baru nih Pak. Kayak contoh kalau bulan ini nggak ada sih. Nah, misalnya ada material baru, misalnya nih kemarin di Juni ini ada kategori VD baru. Jadi VD itu voucher data, SP itu starter pack. Nah, kita harus maintain ini nih Pak, apa namanya, item code-nya. Item code produknya di sini. Nah, ini kalau untuk ini kan kayak mapping material ini kayak diskonnya lah, diskon buat distributor. Misalnya dia si distributor ini beli produk Neo SP SIM iPlan 180K, nanti tuh dia dari yang harganya 180.000, nanti tuh buat si distributor dikasih potongan harga 6.300. Buat sembuh. Jadi dia ada ininya apa namanya? Dapat diskon dari distributor buat dari ngasih SF ngasih distributor ke mana? Ke distributornya. Dapat potongan untuk pembelian produk ini, nanti dapat potongan 6.300. Nah, ini sih yang paling nanti kita harus maintain item code-nya, karena item code-nya itu nanti harus didaftarin Pak, berdasarkan grup ininya, grup apa? Grup trading term namanya. Trading term itu jadi kayak rahasia dagang perusahaan lah. Jadi kayak perusahaan ngasih diskon ke pelanggannya apa aja gitu. Jadi ini masuknya, kalau trading term itu masuk ke apa? Confidential gitu, karena kan setiap distributor kasihnya beda-beda. Yeah. Diskon ini ya. Nah, ya ini trading term-nya contoh ini kemarin Juni, ini terakhir Juni ada item code ini. Makanya harus didaftarin di ini, kalau enggak, nah ini kan masuk ke tipenya koktail. Saya bikin baru dia koktail. Nah, ini juga bikin kayak gini masih pakai hardcode nih Pak, karena harus didaftarin materialnya. Jadi masuk yang koktail mana aja, kayak misal produk koktail di sini kan ada namanya koktail nih, Paddington koktail. Jadi nanti kalau misal di filter koktailnya itu apa aja gitu. Jadi harus di grouping berdasarkan apa namanya,
produknya ini. Ini agak ribet sih. Nah, ini kan koktail VD. Kebetulan ini VD semua. Nah, ini kan ada 3. 575, 597, sama 685. Nah, ini didaftarin nih. Nama ininya koktail gitu. Berlaku juga sama yang produk-produk lain yang kayak low quota, VDWNL. Jadi nanti kalau ada produk baru, ya harus didaftarin baru di sini sih Pak, scriptnya. Kayak misalnya Smartfren launching produk baru nih, produk misalnya Smartfren Irit, apa namanya gitu. Dan nanti kan ada item code-nya nih. Nah ini nanti didaftarin di situ, di scriptnya. Misalnya dia kategorinya voucher data atau starter pack, didaftarin juga. Ini kan kayak contoh starter pack, ini misalnya SP 2 GB, nah ada produk-produknya ini nih gitu. Jadi nanti tinggal di apa namanya tambahin nih. Nah nih list-listnya yang masuk ke SP 2 GB gitu. Kan nanti dapat diskonnya 200. Gimana Pak? Manual di hardcode gitu ya? Iya Pak. Karena kalau by query, nah ini juga by query sih karena hardcode Pak. Kalau misalnya bikin GUI kan daftar-daftarinnya itu yang rada ribet juga sih Pak. Malah lebih ribetan GUI karena ada produk baru, masukin item baru, nanti tuh harus itu tuh di take out gitu-gitu. Kalau saya masih maintainnya masih by hardcode ini sih Pak. Ini juga nggak tahu IT bisa nggak bikin kayak gini juga. Gitu sih. Jadi intinya kalau ada produk baru nanti tinggal ditambahin di scriptnya aja. Dia ada di WinRAR Pack Script Process. Nah kalau udah tadi kan udah selesai nih, tadi udah di apa? Udah di emailin, udah di export. Nah nanti tinggal confirm aja nih ke Mas Jason data barunya. Tinggal kirim email tanpa attachment kali. Oh tetap lu ini ya, lu attach juga ya. Oh ya tadi lu bilang terakhir. Karena bukan si Josephine kita yang langsung ke si Jason. Ada versi 2-nya. Saya tambahin Diva ya. Ya, sama sekalian si ini aja nggak apa-apa. Si Anjani. Ini. Oh udah. Nah ini udah selesai sih. Jadi ya cuman gitu. Nah kalau udah selesai dan terus confirmnya udah oke. Nah nanti di sini kan ada yang pivot all nih Pak. Nanti pivot previous saya hilangin deh. Pivot all ini jadi nanti buat kayak kita naruh di FTP-nya Mtrust nanti tuh reportnya udah by Mtrust Pak. Nah ini udah mereka yang ngerjain ya. Iya jadi nanti reportnya itu udah kesedia ke Mtrust karena kan saya nggak ada akses ke Mtrust nih. Adanya cuman kayak naruh folder kayak ngedump file. Nah tadi kan filenya ini report pivot ini. Nah nanti tuh saya juga naruh tuh kalau misalnya udah oke di FTP user ini Pak nih, FTP Finance user. Nanti di sini ada namanya distributor ROI. Nah, baru saya masukin di sini yang periode terbarunya. Ya, ntar Juli nih, nanti Juli kan kalau misalnya udah oke, tinggal saya pindahin nih yang CSV ini ke sini. Ini jadi kayak format format CSV-nya buat dibuat kebaca ke mana? Ke Mtrust. Mtrust-nya gitu. Gitu sih, Pak. Paling gitu doang, habis itu udah selesai. Cuman prosesnya cuman itu doang. Concernnya paling itu sih, terus datanya. Agak lama sih itu ya. Agak hati-hati kayaknya kesannya, bukan lama nggak jadi poin sih, hati-hatinya sih. Iya, karena reportnya dulu sih udah otomatis jadi tinggal query aja. Jadi cuman ya itu masalahnya pas lagi
ini template-nya berubah. Jadi template berubah itu saya belum bikin otomasi langsung upload. Iya Wan, coba lihat itu dong, ntar gue salin ulang terus minta tolong yang WinCP lo. Kayaknya WinCP. banyak banget coba new connection. Banyak Pak, cuman sih saya juga lupa passwordnya karena ini kan WinCP saya modelnya kayak nge-save password. Iya, mau tidak mau, gue harus Iya iya tahu tuh. iya. Bentar, Terus finance user. ntar Coba saya finance. ntar Wan, itu gua ketik dulu ntar 1-1 10 titiknya baru kita diskusi lagi ntar besok atau ntar. Karena Iya kalau iya. gua ketik nanya lu ntar lama lagi, mending gua ketik satu dulu semua IP-nya gitu kan. Iya. Seingatnya aja dulu. Nah, terus Paling yang ini kalau yang 167 kanannya ke bawah ini biar kelihatan dulu semuanya. Kan ada listnya udah. Ntar. Aduh. Komputer lu kalau udah gini itu langsung mati ntar ya. ya gini aja deh Pak, apa namanya, saya waktu itu Pak Alisson ngirim ya email ya. Enggak. Ya terus Windows Explorer bentar Wan, sorry. Windows Explorer yang mana Itu Pak? banyak map, banyak drive yang lain kan, itu kan kayak mappingan. Oh enggak, itu saya cuma bikin sharing folder Pak. Jadi kayak apa sih, bikin map langsung ke sharing folder. Iya, biar gua ntar ini kan gua lihat nih IP-IP-nya tuh yang punya lu. Gua lihat yang Oh gua ada yang missing nggak. enggak sih Terus Pak. Paling yang kepake yang test folder ini. Terus sharing finance sama ini aja sih Pak. 3 ini aja sih yang penting mah. Kalau yang ya, lain ini mah dulu sharing kemana-mana gitu Pak. Dulu kepake cuman udah nggak pakai lagi sama saya. ya, ya. Boleh gua ganti share screen dulu, bentar. Oh, sek ya Pak. Bentar. Udah kelihatan belum? Oh, udah. Nah, tadi kalau nggak salah di sini ada akses sih, Wan. Gua belum dapat dari lu. Iya, iya, makanya ini nanti coba saya Oh, iya. Atau balas sekarang mau emailnya oke. yang Nggak saya tahu, saya balas dulu aja email Bapak ya. iya ya, karena Ya, ketika yang Pak Parwono lu balas itu langsung gua copy tuh, gua ketik ulang. sebentar. Tadi 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 lu mau bilang apa Wan? Terakhir sebelum gua potong-potong. Apa Oh, ya? cari email gua tadi kalau nggak salah. Iya, 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 maksudnya cari email Bapak yang ini akses-aksesnya itu, Pak. Sebentar ya, saya yang saya tahu saya ini dulu, saya apa? Saya masukin ke situ. Ya, sambil nyari nggak bisa lihat dua ya. Nomor 7 kayaknya udah lu sampein ke si Anjani kan ini ya. Nomor 7 itu yang mana, Pak? Screen gua Udah, tuh. udah Udah kan? Pak itu. Itu yang Udah. punyanya prepaid kan? Punya prepaid, Pak. Ya udah lu sampein di awal malah. Oke. Berarti lu udah clear sebenarnya sih. Kecuali ada yang Rituan mau tambahin yang lain, hal-hal kecil tapi penting diingat-ingat aja Wan. Iya, Pak. Terus kemarin gue ada catatan kecil tentang Ridwan, real usage, real usage. Cukup pakai query yang kemarin kan? Real usage itu yang apa ya? Oh, Bu Ingrid minta ke si Julius, Ya minta itu real usage itu gimana ya? Sebenarnya template ininya sih tinggal ngupdate-ngupdate aja sih, Pak. Query-nya cuma ngupdate-ngupdate aja. query-nya kan gue punya tuh karena kemarin pas ketika gue Ya, minta formula lo kasih. ya itu formulanya itu, tinggal Itu pakai aja itu aja. Iya, cuman saya prosesnya di 102. 102, prosesnya 102. Pokoknya gini, ada report revisi gue kalau salah, ada report terakhir Dama R yang personal kalau nggak salah ya. Kasih ke Ya, Julius provide datanya. Data itu lu insert ke satu timetable dulu dong ya. Terus lu iya, query lu itu, di situ pasti kelihatan ada nama tabelnya ntar ya. iya. Iya dong. Saya ada kok, sebentar, query yang itunya, query AR. Itu sih lokasi kemarin Ada, waktu Pak. Ada, bikin ya. bikin BRD.
Ya itu tinggal ngikutin aja itu sebenarnya Nah, saya juga querying tinggal ngupdate doang kan itu datanya udah ada semua. Paling yang ribetnya yang air aging-nya itu kan harus di summary dulu terus ngambil periodenya sampai berapa bulan ke belakang. Cut off-nya gitu loh, Pak. Cut off bulannya ya harus dibikin dulu itunya. Sebentar ini. ini pasti diminta lagi selama IT belum selesai. Biar ini udah gua masukin, tapi dalam antrian. Iya. Nanti sampai berapa itu? Paling nanti bantu Mas Parno. Pak, dia kan ke IT. Ya kan dari Paudi paling. Tanya aja Mas Parno, Pak. Ada skripnya gua sampirin di sini. Ya, betul. Apa sih judulnya? Desire personal. Udah ngasih, tapi biar dia kenapa nggak update ya? Page one itu provide data available current by sync reader pro based on tabella filter based on formula 1 formula 2. Ini kan kalau nggak salah ya query-nya query lo ini kan Benar Pak. Nah iya itu query-nya paling itu tuh apa logiknya ya Pak ya. Logiknya. Kalau query-nya ada di bawahnya kalau nggak salah ya. Nah itu. Query-nya kan pakai dam averaging tanggal berapa nanti itu diganti. Terus union all pakai ini. Terus logic query buat ini. Nah itu logic query-nya paling nanti ngupdate aja update set berapa gitu-gitu. Tapi cara logiknya kayak gitu. ini udah lengkap ya. Iya.
Iya, iya. Ya udahlah, sibuk ya. Momnya udah. Ntar lagi lu ke Robi jam 4. Ah, gue juga. Karena tadi kan ada yang gila. Kalau apa itu kita berdua. Ntar gue lengkapin. Tadi badannya demam dia. Panas. Berapa? 38. Yang pagi gue liat Parwono yang sakit pakai jaket. Orang gue datang pakai jaket bisa sakit bikin gue. Yang tadi apa? Siapa yang aneh dong? 4 hari dong. Dia nggak juara makan kerupuk kepikiran. Merdeka. Kan gua tutup aja nggak apa-apa kalau nggak ada lu ya. Thank you so much.